Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mun Ajat yang mengangkut channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah hadir dari sebuah resto di daerah Nagreg, yaitu dalam rangka kami kembali dari bersilaturahmi dengan saudara di Kampung Cilacap untuk kembali ke Tangerang Selatan. Banyak sekali pengalaman di kampung halaman yang ingin kami sampaikan terkait dengan dalam rangka dakwah kami, bahwa kami adalah penganut Torekot Arwahi yang tergabung dalam Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara, bahwa kemanapun kami pergi, kemanapun kami bergerak, tentu kami dalam rangka menjalankan visi dan misi yang Tuan Guru selalu sampaikan. Dan tentunya yang paling utama adalah kami berdakwah. Mencermati hasil dakwah kami ke kampung halaman, minimal kami punya banyak sekali respon atau reaksi dari apa yang kami sampaikan. Secara umum dapat kami bagi menjadi 3, yaitu yang menerima, kemudian yang setengah-setengah, dan yang menolak itu. Kita awali dulu dari yang menolak. Nah, kebetulan ada 2 kategori yang menolak, yaitu yang ilmiah dan awam, dan kemudian yang kedua yang ahli kitab. Ini sangat menarik gitu ya. Baiklah, kita coba elaborasi per jenis kategori. Pertama adalah pihak-pihak yang dengan tegas menolak pemahaman kami ini, yaitu yang paling nyata adalah akibat adanya dogma. Bahkan menurut saya ini, jangankan yang tasawuf, orang yang rasional pun sesungguhnya amat menolak pemahaman-pemahaman dogma. Seperti Rasulullah Mi'raj ke langit ke-7, naik buraq, itu benar-benar dimaknai sebagai sebuah aktivitas fisik gitu. Dan itu kekeh. Padahal beliau-beliau itu lulusan S2 gitu. Dan argumennya selalu seperti itu. Allah Maha Kuasa, apapun bisa dilakukan dengan kuasanya gitu. Jadi ini mirip dengan aliran bumi datar gitu. Jadi di dunia ini ada sebuah aliran yang namanya aliran bumi datar. Karena ada ayat yang menyebutkan dan bagaimana bumi ini dihamparkan. Atas dasar tersebut, maka sekelompok orang tersebut berfatwa bahwa bumi ini adalah datar. Dasarnya adalah ayat tersebut. Dan ketika ternyata bumi itu bentuknya bulat, tetap kekeh dengan pendapatnya, karena bumi ini katanya datar itu. Jadi kelompok yang pertama itu seperti itu. Jadi saya sampai bingung bagaimana menjelaskan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa ruhani. Orangnya di sini-sini saja, ngapain harus jauh-jauh ke langit ke-7 itu. Yang ke langit ke-7 adalah ruhaniyahnya. Bagaimana ruhaninya bermi'raj dari setiap langit ke langit berikutnya. Dan yang ketemu Allah ya tentunya ya ruhaniyahnya. Kalau fisiknya ketemunya di mana itu. Dan di tiap langit itu kan juga dikisahkan ketemu Nabi ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa. Bahkan dengan Nabi Musa bolak-balik berdiskusi itu. Dan pemahaman diskusi dengan antar nabi itu benar-benar divisualisasikan itu. Jadi amat sulit memang menjelaskan pemahaman pada level ini. Mempertanyakan kepada ustadz-ustadz, ulama-ulama yang telah memberikan dogma-dogma semacam ini. Karena dogma-dogma itu sesungguhnya itu adalah
amat menyesatkan ketika umat mempunyai pemahaman seperti itu. Ini sungguhnya dia yang harus bertanggung jawab atas pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi dikisahkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu berkata-kata, padahal ya secara logika mudah sekali dibantah. Berbicara dalam bahasa apa gitu kan. Itu kan semuanya peristiwa ruhani semua gitu. Jadi terhadap kelompok satu ini saya kadang-kadang agak sulit itu untuk memahaminya. Di kelompok ini juga saya menemukan juga seorang ahli kitab itu. Jadi beliau bercerita tentang peristiwa-peristiwa rohani berdasarkan kitab-kitab itu. Jadi bagaimana beliau membaca kitabnya Imam Ghazali, terus bercerita tentang alam rohani yang intinya bertemu dengan ruh yang terdahulu gitu. Tetapi begitu saya tanya apakah beliau pernah mempelajari atau punya ilmu tentang rohani, ternyata hanya sekedar membaca. Dan itu sebenarnya termasuk golongan ahli kitab gitu. Mencari Allah dari buku-buku, dari literasi-literasi, belajar rohani dari buku, membaca. Termasuk ketika kita belajar tasawuf hanya sekedar membaca, maka sesungguhnya itu hanya sebatas pengetahuan. Membaca Al-Hikam, membaca Sirul Asror, membaca Ihya Al-Ulumuddin, ataupun Futuhul Ghaib, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terjadi itu adalah pemahaman. Pemahaman hanya mengendap di akal, tetapi tidak mengalami, tidak punya pengalaman. Bahkan kalau di ilmu rohani bisa berbahaya. Itu isinya bisa-bisa jin dan setan semua yang menemuinya gitu. Jadi mungkin itu saja pesan saya terhadap para ahli kitab gitu, bahwa ilmu rohani itu adalah ilmu laku yang harus ada lakunya, ada kaifiatnya, dan tentu ada guru pembimbing yang sudah mempunyai makom bisa menyambungkan rohani kita dengan tali wasilah. Kemudian saya ketemu juga dengan kelompok yang menyenangi, mengidolakan kami itu, termasuk ilmu-ilmu kami, sangat respect, sangat memberikan pujian dan apresiasi yang luar biasa. Tetapi ketika kami ajak bagaimana untuk mengikuti ilmu ini, karena untuk apa lagi kehidupan di dunia ini kalau kita tidak kafah, kalau kita tidak menyempurnakan rohania kita. Tetapi apa respon beliau? Wah, itu sangat berat. Apalagi kalau harus mengorbankan harta. Wah, itu. Dan ternyata ada ayatnya itu. Jadi untuk sampai kepada makom tertentu, memang di ilmu ini tidak hanya sampai pada makom iman, karena setelah makom iman itu kita harus berhijrah. Setelah berhijrah, berjihad, dan jihadnya dengan harta dan nyawa. Nah, itu memang sekaligus ini juga sebagai pesan kepada seluruh jamaah Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi yang sudah diaktifasi ruhani, artinya panjenengan semua itu statusnya sudah menjadi orang beriman, karena iman sudah ditancapkan di dada saudara-saudaraku semua. Tetapi untuk sampai pada kondisi selamat, maka harus berhijrah. Berhijrah yaitu mengikuti seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita sesuai dengan visi dan misi ketuhanan. Dan yang terakhir tentu harus berjihad dengan totalitas, dengan harta dan jiwa kita. Dan tidak harus jiwa itu harus mati gitu juga, tidak harus seperti itu juga ya. Jiwa itu ya diri kita secara total. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, jiwa ini adalah hasil dari
interaksi antara emosional, akal rasional, naluriah kita, dan semua potensi kita dedikasikan untuk perjuangan ini. Dan alhamdulillah ternyata ada juga yang menerima dengan total ilmu ini, walaupun ceritanya beliau ini meragukan, bukan meragukan sebenarnya, ingin mengkonfirmasi bagaimana pemahaman ilmu ini. Dan yang paling menarik adalah kelompok yang ketiga, kelompok yang menerima. Kebetulan kami mengalami juga, dan beliau ini orang yang terjauh dari wilayah kami, yaitu sekitar hampir 100 kiloan. Kami di ujung sebelah barat Kabupaten Cilacap, beliau itu ada di dekat pusat kota Cilacap tersebut. Jadi jaraknya hampir 100 kilo. Beliau pagi-pagi dari subuh berangkat ke tempat kami, dan beliau ingin mengkonfirmasi karena sering mengikuti kajian-kajian kami. Beliau masih ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, dan beliau juga sering mendapatkan informasi-informasi yang tidak pas, tidak sebagaimana mestinya, sehingga sungguh luar biasa kami mengapresiasi beliau. Jadi dalam rangka untuk mencari kebenaran, dalam rangka untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beliau dedikasikan seluruh energinya. Dan alhamdulillah hari itu kami ketemu, atau tepatnya kemarin kita ngobrol cukup panjang dan lebar. Seluruh hal-hal yang menjadi unek-unek beliau disampaikan, dan kita diskusi sebagaimana semestinya, kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan alhamdulillah beliau sudah berniat untuk bergabung dengan kami, hanya tinggal mengatur bagaimana teknisnya, yaitu terkait dengan aktivasi ruhani. Dan untuk itu kami anggap ini sebagai sebuah dinamika kehidupan. Tentu kami sebagai penganut Thoreko Arwahi, bagi kami menyambut hal ini biasa-biasa saja. Karena pada prinsipnya kami ini adalah menjalankan perintah. Ada hasilnya alhamdulillah, nggak ada hasilnya ya kita harus terus berusaha itu. Dan itu memang perjalanan kita. Perjalanan ini tidak akan pernah selesai sampai yang memperjalankan, yang menghentikannya laku kita ini. Saya kira itu kembali kami sampaikan dari sebuah resto daerah Nagreg. Kita sampaikan, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang pas dalam penyampaian kami. Kami akhiri, illahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.